Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Richie Pramana. Kali ini saya bakal membagikan kembali video yang menarik dan pastinya sangat bermanfaat. Nggak usah berpanjang lebar, mari kita mulai. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai sejarah BPJS Kesehatan. Sejarah BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan mulai resmi beroperasi pada 1 Januari 2014. Dasar pendirian beroperasinya BPJS Kesehatan adalah pada tahun 2004 pemerintah mengeluarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, SJSN. Dan kemudian pada tahun 2011 pemerintah menetapkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS. PT Askes, Persero, ditunjuk sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan, sehingga PT Askes, Persero, pun bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan. Namun, cikal bakal jaminan pemeliharaan kesehatan di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak zaman kolonial Belanda. Setelah kemerdekaan, pada tahun 1949, setelah pengakuan kedaulatan oleh pemerintah Belanda, upaya untuk menjamin kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya pegawai negeri sipil beserta keluarga, tetap dilanjutkan. Profesor Gia Siwabesi, selaku Menteri Kesehatan yang menjabat pada saat itu, ia mengajukan sebuah gagasan untuk perlu segera menyelenggarakan program asuransi kesehatan semesta, Universal Health Coverage, yang saat itu mulai diterapkan di banyak negara maju dan tengah berkembang pesat. Kondisi saat itu, kepesertaannya baru mencakup pegawai negeri sipil beserta anggota keluarganya saja. Namun Siwabesi yakin suatu hari nanti, klimaks dari pembangunan derajat kesehatan masyarakat Indonesia akan tercapai melalui suatu sistem yang dapat menjamin kesehatan seluruh warga bangsa ini. Pada 1968, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 1968 dengan membentuk Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan, BPDPK, yang mengatur pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negara dan penerima pensiun beserta keluarganya. Hal ini sebagai tindak lanjut dari munculnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 230 Tahun 1968 tentang Peraturan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri, Penerima Pensiun serta anggota keluarganya, pada tanggal 15 Juli 1968. Atas dasar tersebut, maka tanggal 15 Juli 1968 dimaknai sebagai hari lahir BPDPK yang merupakan cikal bakal BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program jaminan kesehatan nasional. Dalam perjalanan BPDPK, pemerintah saat itu menginginkan cakupan kepesertaan terus diperluas dan tidak berhenti sampai pada pemeliharaan kesehatan pegawai negeri saja. Selain itu, skema BPDPK yang masih menganut sistem fee for service dirasa memberatkan dana jaminan kesehatan saat itu. Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 dan 23 Tahun 1984. Atas dasar tersebut, BPDPK berubah status dari sebuah badan penyelenggara yang berada di lingkungan Departemen Kesehatan menjadi Badan Usaha Milik Negara, BUMN, yakni Perumhusada Bakti, PHB. PHB bertugas meningkatkan program jaminan dan pemeliharaan kesehatan bagi para peserta yang terdiri dari PNS, TNI, Polri, pensiunan, veteran, perintis kemerdekaan, dan anggota keluarga mereka. Harapannya PHB sebagai perusahaan dapat dikelola secara lebih profesional mengelola sebuah program asuransi, dalam hal ini asuransi sosial. Di era PHB, perusahaan ini terus memperkuat sistem dan program yang berkiblat pada prinsip pengelolaan asuransi sosial. Misalnya diterapkan konsep managed care. Dengan sistem ini diharapkan pelayanan kesehatan bermutu diberikan kepada peserta dengan biaya yang efektif dan efisien. Di era ini sistem klaim perseorangan dan fee for service dihapus, dan mulai diterapkan sistem kapitasi di puskesmas dan sistem paket di rumah sakit. PHB juga memperkuat sistem rujukan, menerapkan konsep dokter keluarga, dan pertama kali menerapkan konsep daftar plafon harga obat, DPHO, yang menjadi cikal bakal formularium nasional yang saat ini digunakan dalam program JKN. Alhasil di era PHB, perusahaan ini mengalami penghematan dana jaminan kesehatan yang sebelumnya tidak bisa dilakukan saat masih menjadi BPDPK. Kinerja PHB yang baik, menginisiasi pemerintah untuk memperluas ruang gerak PHB melalui pelbagai program. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992, PHB berubah menjadi PT Askes, Persero. Selain peserta existing, cakupan kepesertaannya mulai menjangkau karyawan BUMN melalui program Askes Komersial. Pada Januari 2005, PT Askes,
Persero, dipercaya pemerintah untuk melaksanakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, PJKMM. Program ini kemudian dikenal menjadi program Askeskin dengan sasaran peserta masyarakat miskin dan tidak mampu sebanyak 60 juta jiwa. PT Askes, Persero, juga menciptakan program jaminan kesehatan masyarakat umum, JKMU, bekerja sama dengan pemerintah daerah, yang ditujukan bagi masyarakat yang belum dilayani oleh Jamkesmas, Askes Sosial, maupun asuransi swasta. Sebelum bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan, cakupan kepesertaan PT Askes, Persero, sudah mencapai lebih dari 76 juta jiwa serta jumlah fasilitas kesehatan yang bekerja sama terus meningkat, cakupan manfaat pun semakin luas termasuk menjamin penyakit berbiaya katastropik. PT Askes, Persero, juga terus mempersiapkan diri untuk memperkuat SDM, infrastruktur dan sistem informasi manajemen dalam rangka bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan sebagai komitmen dalam implementasi USJSN dan UU BPJS yang harus diimplementasikan pada 1 Januari 2014. Hal inilah yang menjadi cikal bakal pengelolaan program jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Itulah sejarah singkat mengenai BPJS Kesehatan untuk kita ketahui. Jika teman-teman ada pertanyaan, dapat menulis di kolom komentar. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasi untuk mendapatkan video-video lain dari channel Richie Pramana.